Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sampai detik ini kita masih diberikan sebuah kenikmatan sehat walafiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi walahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian di pagi hari bangun sehat walafiat, aminan fi sirbihi, keadaannya aman di tempat tinggalnya, mu'afan fi jasadihi, dia lihat jasad dan tubuhnya segar dan bugar, rumahnya aman, tubuhnya sehat, walahu qutu yaumihi, dan di hari itu dia masih punya makanan yang bisa dimakan. Berarti tiga itu Nabi bilang, aman rumahnya, badannya sehat, dia punya makanan yang biasa dia makan di pagi hari itu. Punya itu tiga aja Nabi bilang, maka siogianya dunia itu berada di genggamannya. Ini sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri bersama. Karena memang kenikmatan itu banyak sering terlupakan. Karena sering kesana kemari, karena sibuk kesana kemari, karena repot urusan sana dan sini, akhirnya dia lupa itu. Syukur sama Allah lantaran masih dikasih kesehatan. Jamaah, salawat serta salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengan hidayah syariat yang dia bawa, kita masih bisa berpegang teguh terhadap ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya alhamdulillah bisa bersilaturahmi kembali kepada bapak-bapak dan jamaah Masjid Al-Ittihad. Dari namanya aja udah cakep banget.
al-ittihad, persatuan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kenikmatan persatuan berkat bagi umat kita, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab, ini sekarang musimnya musim kampanye. Ya. Terkadang kita luput, namanya manusia, Pak. Ya. Suka banyak yang tidak kita sadari, baik disengaja maupun kagak. Al-Imam Al-Ghazali pernah dia mengatakan, andaikan dosa itu bisa berbentuk seperti batu. Kan selama ini kita nggak tahu dosa kita kayak gimana, bentuknya kayak gimana, banyaknya kayak gimana, kadarnya kayak gimana. Tadi diberikan sebagai sebuah gambaran ilustrasi yang mudah kita bisa fahami. Andaikan dosa itu bagaikan batu kerikil yang tiap kali kalau kita lakukan dosa-dosa kecil itu, sekali dosa, satu batu kita ambil, kita masukkan ke dalam rumah kita. Al-Imam Ghazali mengatakan, lam tala'atid dar bil ahjar. Itu rumah akan penuh, bahkan kita nggak bisa masuk saking banyaknya itu batu dan dosa yang kita lakukan, baik sadar maupun tidak. Jamaah sekalian, berbicara masalah refleksi akhir tahun, maka sesungguhnya kita diingatkan lagi yang disebut sebagai al-muhasabatu, perhitungan. Perhitungan wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina, dan ketika amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia di dunia itu diletakkan di depan mata, kita bakalan nyaksikan itu. Kayak kita di hadapan sebuah bioskop besar, dihadapkan satu persatu. Dan ketika orang-orang yang pernah berdosa itu dihadapkan di hadapan dia, catatan-catatan mulai dari awal dia hidup mukallaf sampai dia masuk liang lahat. Musyfiqin, mereka itu semua, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Musyfik itu boleh dikatakan sebagai maknanya itu, kesian sama diri sendiri. Asfaqa yusyfiq. Karena kenapa? Kok bisa orang-orang yang berdosa itu kemudian mengasihani dirinya sendiri? Karena terpampang lebar dari mulai sampai awal sampai akhir. Wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabu la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Dan mereka semuanya akan berkata, celaka, celaka kita, celaka. Kenapa? Ternyata catatan-catatan itu benar-benar menggambarkan catatan tidak pernah meninggalkan sedikit pun. Maupun amalan-amalan yang besar semuanya runut dari awal sampai akhir. Bayangin, Pak, kita sampai saat ini nggak pernah itu kita ngukur-ngukur dosa. Kali gitu ya, sebelum tidur, hari ini pagi ngapain ya? Oh, ke pasar. Di pasar aku berbuat apa ya? Oh, begini. Hari ini kamu ngapain ya di kantor? Ada dosa nggak ya? Ada kebohongan nggak?
Ada kedustaan enggak? Saya yakin dugaan kuat saya masih jarang orang mencoba mengatakan dan menghisap dirinya di saat dia sebelum tidur. Karena kenapa? Karena itu gaib. Andaikan Allah bisa memperlihatkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan di depan mata, selesai hidup. Karena kenapa? Nggak ada lagi ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Orang yang Allah lah yang menciptakan mati dan hidup untuk kemudian Allah nilai kira-kiranya perbuatan siapa di antara yang paling baik. Makanya Umar bin Al-Khattab, Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan itu sering ngomong sendiri. Bukan ngomong sendiri tanda ketidakwarasan, tidak. Ini pernah dibongkar kasusnya Umar bin Khattab oleh kawan-kawannya. Aku sering itu ngelihat Umar bin Khattab di balik tembok, aku berada di tembok depan, Umar berada di tembok belakang. Aku lihat pembicaraan Umar, ya Umar bin Khattab. Dia ngomong sama dirinya sendiri. Litattaqina Allah aw la yu'adzibannak. Wahai Umar bin Khattab, bertakwalah engkau kepada Allah, takut sama Allah, kalau enggak engkau akan diazab. Ngomong sendiri begitu aja, Pak. Artinya ada kesadaran penuh sesungguhnya apa yang kita lakukan itu Allah lagi ngelihat. Makanya ada sebuah kisah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dia kan pejabat, khalifah, bukan sembarang orang. Dia lagi dalam kamar kerjanya, duduk urusan yang begitu sangat pelik, yang harus dia bisa pecahkan untuk kemaslahatan umatnya. Duduk sendiri. Lagi di ruang kantornya, kemudian tanpa dia ketahui ada salah seorang sahabatnya masuk. Assalamualaikum ya Amiral Mu'minin, inni ashku. Wahai Khalifah, aku datang pengen ngadu. Begitu ditanya kayak gitu, orang lagi konsentrasi, lagi memikirkan umat, lagi memikirkan kondisi keadaan, bagaimana yang terbaik, kekhusyuannya, keseriusannya. Kaget dia. Yang namanya orang lagi kerja, Pak. Kita aja lagi kerja terkadang kalau digangguin marah. Lagi serius-seriusnya gitu, dikagetin assalamualaikum. Kalau kita lagi konsentrasi, ya, lagi benar-benar butuh pemikiran yang benar-benar konsen penuh, ketika diganggu gitu, siapapun mungkin bagi orang yang dengan konsentrasi penuh dia akan terganggu. Kemanusiaannya itu manusiawi. Akhirnya kenapa? Umar kaget. Atatrukuna liya waqtan faraghan atawalla fihi amral muslimin. Mau nggak sih kalian ninggalin aku sendiri aja? Aku lagi konsen ini ngurusin umat. Padahal itu orang sahabatnya datang pengen ngadu. Namun Umar bin Khattab yang begitu sangat terkenal dengan ketegasannya, nggak urung, kemanusiaannya timbul. Diambil itu cambuk, dipecut orang itu. Ya. Kalau kita bahas sekarang, lo nggak tahu gue lagi saya repot gitu loh, ganggu aja. Dipecut itu orang, gebuk gitu loh. Ya, bahasa kitanya kalau kayak lagi begini saya jangan diapa-apain dulu gitu, nanti kalau nunggu saya nunggu santai baru gitu ya. Begitu selesai dipecut itu, orang itu balik arah, sedih gitu loh. Umar akhirnya lihat,
Orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya benar-benar nempel sama Tuhannya, innamat taubatu lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Taubat itu adalah ciri-ciri taubat adalah ketika seseorang itu sadar apa yang dia lakukan dosa itu adalah langsung dia bertaubat. Akhirnya dipanggil orang itu, Fulan, sini, dipanggil. Dikasih itu pecutannya, nih ambil, pukul aku. Bayangin Pak, presiden minta dipukul sama rakyatnya, pukul aku. Dia bilang, taraktu haqqi lillah walak. Kan Umar bilang, kamu punya hak buat mukul saya karena saya berbuat dosa sama kamu berupa pukulan. Maksudnya Umar, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Aku berbuat dosa sama kamu, sekarang kamu balas biar impas, gitu loh. Sebagai pengguguran dosa. Akhirnya dia bilang, aku serahkan urusan ini kepada Allah dan kepada engkau. Engkau sebagai khalifah, aku terserah. Akhirnya Umar bilang, engkau mau balas atau engkau mau nuntut aku di akhirat? Bayangin Pak. Balas sekarang atau nanti engkau bisa nuntut aku nanti di akhirat. Taraktu haqqi lillah. Aku tinggalkan hak aku, terserah Allah. Nah, akhirnya nggak lama berselang, Pak. Yang namanya khalifah kan dia bilang ya udahlah, nggak apa-apa. Akhirnya langsung keluar ke toilet, dia wudhu. Umar bin Khattab. Lihat kepada sebuah sikap taubat emosi. Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita ketika kita lagi emosi, ke belakang kemudian wudhu. Wudhunya kenapa Pak? Wudhunya itu untuk sholat sunat 2 rakaat yang kita sebut sebagai sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat. Lantaran karena apa? Apa yang baru saja terjadi menurut kita mungkin kecil Pak. Menurut kita mungkin kecil. Cuman bohong dikit doang. Apa-apa kali begitu, Tuhan juga tahu tuh. Akhirnya begitu di sujudnya itulah kemudian doa-doanya itu panjang gitu. Ya Allah, dulu aku belum apa-apa, sekarang jadi apa-apa. Dulu aku sesat, kemudian atas hidayahmu aku masuk Islam. Dulu aku begini, sekarang aku jadi khalifah petinggi. Namun aku sadar betul ketika aku mendapat sebuah jabatan yang tinggi, ada orang datang pengen curhat. Kemudian aku tidak memberikan pintu untuknya. Ya Allah, aku bertaubat kepada Engkau. Kan kalau tadi orang itu bilang, kalau untuk hak aku memukulmu itu terserah engkau wahai Umar, gitu ya. Aku udah pasrah. Kan yang namanya pemimpin Pak, kalau ada kesalahan maka seyogianya ada hak yang harus diketahui. Apa itu? Hak publik, hak umum. Kan dia selesai, dia mungkin bisa, dia maafkan itu. Terserah engkau. Kalau engkau pengen aku minta kasih maaf, aku kasih maaf. Tapi kan Allah kita nggak tahu. Jangan dikata dosa yang kita lakukan terhadap orang kemudian kita bisa minta maaf begitu selesai sudah. Kagak. Ketika kita mencoba menyebarkan berita dusta
ataupun cercaan, ataupun penghinaan, ataupun menjatuhkan kehormatan, kemudian kita sebar, bukan yang hak ya. Saya kunci ini, bukan yang hak. Artinya kebatilan yang kita sebarkan lewat HP, forward sana kemari. Kalau kebatilan yang kita sebarkan itu, maka kita akan mendapatkan yang namanya warisan dosa. Iyyakum wal kadhib, al-kadhbatu tablughul afaq. Hati-hati atas kebohongan. Karena kenapa? Ada kebohongan yang kita sebarkan, sekali kirim dus langsung di ujung bumi. Itu kata Nabi. Ya, dulu belum ada HP, bingung. Mau gimana ya orang bohong dari barat sampai timur? Kok bisa? Dulu sebelum ada HP kita bingung. Tapi sekarang udah ada HP. Nggak pakai hitungan menit, detik, itu juga des. Berapa ribu orang yang baca kebatilan itu? Berapa juta orang kemudian menyebarkannya lagi? Berapa? Allahu a'lam bishawab. Yang ingin saya katakan di sini, saya ingin ajak, gitu ya. Selalu menebar kebaikan. Sebarkanlah sesuatu yang baik. Karena kenapa? Kalau yang kita sebarkan yang baik, maka kita panen kebaikan, gitu ya. Nah, ini jemaah, saya akan memberikan, kalau muhasabah akhir tahun rasanya ya menjadi tradisi yang bersifat lokal ya. Padahal Rasulullah SAW itu mengajarkan kita mencoba memperhitungkan diri itu sebenarnya tiap menit, tiap detik. Kalau kita mending dari tadi malam aja saya di rumah udah bunyi petasan jam 12, saya bilang emang udah malam tahun baru ya, saya bilang. Waduh, saya kalau tiap tahun itu nggak ngerti, cetar bangun saya itu, kok ganggu banget itu. Jadi kagak bisa tidur kan sampai jam 1, setengah 2. Saya bangun aja sholat malam. Saya bilang ya Allah, ini orang gak pernah mikirin apa. Orang yang lagi tidur nyaman-nyaman. Mending Pak sejam. Cetar. Ya Allah, kalau mau di hutan kayak begitu. Ganggu orang kan. Atau di tengah jalan kayak yang jangan sampai ke tempat perumahan gitu loh. Dia kagak paham. Sesungguhnya perbuatan yang dimubahkan kan itu mubah. Duit dia, apa dia. Tapi perbuatan yang mubah itu kemudian terbatasi. Boleh engkau lakukan tapi jangan ganggu orang. Hati-hati loh. Orang mukmin muslim itu kalau udah nyumpah jangan dibilang sepele. Ittaqullahinaini. Hati-hati terhadap sumpahnya orang, kata Nabi. Contoh yang diberikan oleh Nabi adalah buang kotoran di tengah jalan dan ngencingin tempat orang berteduh. Contoh yang paling gampang itu, yang di dalam sabda itu. Artinya tempat umum kemudian kita kotorin, akhirnya orang yang lewat, sumpah dah dia, gue sumpahin lo. Itu kata Nabi, itu kan omongan, tapi itu doa itu. Nabi bilang hati-hati sama sumpah orang, apalagi kalau dia diganggu gitu loh. Bisa belangsak kita yang melakukan. Itu nampaknya yang harus bisa dipahami. Kembali lagi saya akan memberikan contoh muhasabah para sahabat selain daripada Umar bin Khattab. Ada salah seorang sahabat Nabi. Ya Allah, saya lupa namanya itu. Dia ini andalan. Andalan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan saya nama ingat. Itu hadis ya, hadis panjang. Suatu saat Nabi itu kan dihianatin sama kaum Yahudi Bani Quraidah.
Ya. Yahudi kan paling nggak bisa megang janji. Dari dulu itu, gitu ya. Udah tekan kontrak, ayo hidup damai, gitu ya. Kagak mau dia. Ayo gencatan senjata, nggak mau deh. Ya. Orang dia ngaku anak Tuhan kok, gitu ya. Ya, kalau dia anak Tuhan berarti yang lainnya kera gitu loh. Ya. Yang lainnya hewan. Nah, Rasulullah kan taktiknya pintar. Mereka itu sebelum melanggar kesepakatan damai, mereka udah ngumpulin makanan sebanyak-banyaknya. Ya, persiapan nanti kalau ada balasan dari Rasulullah dan kaum muslimin. Kan banyak Pak ya kalau kita lihat itu. Dalam sirah-sirah Nabawi itu wanita ditelanjangin, ya. Kalau lagi lewat di pasar bajunya dibuka, kan kurang ajar banget itu. Itu kan contoh sederhana itu. Ya. Laki-lakinya disundut, laki-lakinya macam-macam. Akhirnya kata Rasulullah kepung. Oh mereka enak, biarin kepung, ya hisar, diblokade. Bani Quraiza itu. Rasulullah bilang, biarin dia kuat berapa lama. Saya tahu mereka ngumpulin makanan dan persediaan sembako, saya tahu. Tapi saya akan tahu berapa lama dia kuat. Bayangin Pak, 3 minggu diblokade gitu sama pasukan kaum muslimin. Ya. Takut juga mereka, lama-lama ya namanya makanan kan habis. Akhirnya mereka ngutus utusan, bilang sama Muhammad, ya, kita bikin perjanjian lagi. Udah perjanjian perjanjian awal aja udah dilanggar, bikin perjanjian lagi gitu ya. Utus utusan dari Rasulullah katanya, biar ngomong sama kita, tapi dengan syarat dia mantan Yahudi supaya kita gampang gitu ya. Ya Allah, lupa saya namanya itu. Akhirnya diutuslah sahabat Nabi itu, andalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lubabah namanya tuh, namanya Abu Lubabah. Akhirnya panggil, sini Abu Lubabah, ya. Kamu nanti negosiasi, gitu ya. Negosiasi sama Yahudi Bani Quraiza. Tapi tolong, nih permintaan Nabi nih sama Abu Lubabah. Tapi tolong, jangan mentang-mentang mereka keluarga kamu. Ya. Jangan semua rahasia saya dibongkar. Iya ya Rasulullah, apa rahasianya? Nabi bisikin, itu Banu Quraiza kalau tetap seperti itu hukumannya mati semua. Nabi udah bilang itu, finalnya nanti mati semua. Karena kenapa Pak? Melanggar kesepakatan. Siapapun yang melanggar kesepakatan, tegas hukum Islam itu, mati kamu. Karena kenapa? Melanggar kesepakatan. Sekarang Yahudi melanggar kesepakatan, ada yang berani? Nabi? Ya nggak ada yang berani lah. Orang semuanya Yahudi, PBB-nya Yahudi, negaranya Yahudi, nggak ada yang berani. Masuklah Abu Lubabah ke dalam Banu Quraiza. Ketemu saudara-saudaranya. Gimana. Pada sedih mereka semua. Karena kenapa? Persediaan makanan udah habis. Kalau nggak mau deal sama Rasulullah, mati kelaparan. Nah, lihat kepada sikap Abu Lubabah. Lihat saudara-saudara pada sedih, ketakutan. Semua jangan dikira ini Pak ya, orang sama Nabi itu kalau lagi permusuhan, itu memang Allah sudah masukkan ke dalam hati mereka tuh takut gitu loh. Takut gimana nanti saya mati nggak. Abu Lubabah tanpa sengaja
Ketika ditanya oleh pimpinan kaum Banu Quraidah, kira-kira Nabi Muhammad mau menghukum kita apa kalau persediaan makanan kita sudah habis? Ujungnya itu apa yang dilakukan oleh Muhammad, katanya. Abu Lubabah langsung diangkat tangan. Coba Pak, kan Nabi bilang, Abu Lubabah, jangan engkau beritahukan mereka bahwasanya hukuman buat mereka atas pelanggaran kesepakatan adalah mati. Tapi kemudian Abu Lubabah membongkar rahasia Nabi itu dengan tangannya. Itu Pak, itu kan berarti menebarkan rahasia Nabi kan. Di saat itu kaki Abu Lubabah nggak bergerak. Nah loh, kenapa? Hatinya itu berdegup kencang. Loh, saya kan sudah berjanji sama Nabi untuk tidak memberitahukan Banu Quraidah bahwasanya mereka akan dibunuh semua. Kenapa saya kasih tahu? Kakinya itu tertanam Pak, nggak bisa bergerak. Dia minta tolong Rasulullah, tolong. Ya, ngegapruk, dapruk, nggak bisa dia jalan. Akhirnya diurut. Kan kalau kayak gitu Pak, berarti kan dia sadar betul. Waduh, ini bukan main-main ini Nabi gitu loh. Macem-macem ente sama Nabi nggak bisa bergerak. Bener nggak bisa bergerak. Akhirnya diurutin dengan segala macam. Sembuhlah dia. Langsung Pak, itu nggak pakai salam wala kalam wala pamit gitu, kagak. Langsung dia bergegas itu Abu Lubabah menuju Masjid Nabawi. Dia tahu dia itu berdosa sama Rasulullah. Begitu sampai di masjid gitu ya, nggak dilihat oleh Rasulullah. Dia masuk ke halaman Masjid Nabawi, di situ ada pohon. Ya, dia ikat dirinya sendiri itu di pohon. Diikat dirinya sendiri karena kenapa? Dia bilang, pokoknya kalau aku tidak dimaafkan oleh Rasulullah dan tidak ditaubatkan, Allah tidak memberikan taubat kepada aku nggak bakalan mau lepas dari ikatan ini. Itu kan berarti kalau di masjid Pak, orang kan bolak-balik sholat. Semua orang tuh tahu tuh orang kenapa itu, gitu ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, ngikat dirinya sendiri di pohon, di halaman Masjid Nabawi. Ya, sambil dia berteriak, pokoknya kalau bukan Allah memberikan taubat kepada aku nggak bakalan lepas ini tali. Loh, kalau namanya diikat, sholatnya gimana? Ya dibuka sama istrinya. Istrinya datang bolak-balik ngasih makan, bukain talinya, sholat dulu, habis sholat selesai diikat lagi. Emang berapa tuh Pak? Itu 16 hari. Bayangin, la ilaha illallah. Dia sadar bahwasanya dia salah gitu loh. Pokoknya kalau belum, akhirnya datang. Namanya orang udah kelamaan kan. Ya udah 2 hari kata Rasulullah. Rasulullah waktu itu nggak ada. Akhirnya dilaporin, ya Rasulullah, Abu Lubabah, kenapa emangnya? Ya. Dia ngikat dirinya sendiri, ngikat. Ada apa dia? Kata gitu. Nyeksa diri sendiri gitu loh. Akhirnya Rasulullah, emang apa yang dibilang oleh Abu Lubabah? Pokoknya dia bilang, aku berjanji, bersumpah kalau bukan Allah memberikan taubat kepada aku nggak bakalan bisa lepas dari tali ini. Akhirnya Rasulullah bilang, ya Allah, andaikan engkau tidak bersumpah wahai Abu Lubabah, aku bukain. Andaikan engkau datang dari Bani Quraidah langsung meminta maaf kepada aku maafin. Tapi karena engkau telah bersumpah, ya, demi Allah, aku tidak akan lepas dari tali ini kecuali Allah memberikan taubat kepada aku. Itu kan sumpah Pak. Orang-orang sahabat sumpah, dia jalanin, nggak kayak kita. Bentar-bentar sumpah, akhirnya kita langgar. Padahal kan ada kafaratnya itu. Ya, demi Allah saya nggak akan maksiat, demi Allah nggak, dia maksiat lagi. Habis maksiat, demi Allah nggak maksiat, dia maksiat lagi. Ya Allah.
Berarti kalau sampai dia pakai sumpah berkali-kali pakai nama Allah, waduh, itu seharusnya bayar kafarat itu. Tapi gini kagak. Ya. Zaman sekarang orang ya, sampai beli oncom aja pakai sumpah wallahi enak banget, wallahi enak banget. Padahal nggak boleh pakai nama Allah dalam hal-hal yang sepele gitu ya. Tapi karena ini sumpahnya sahabat Abu Lubabah, akhirnya kata Rasulullah, nggak bisa aku lepasin kecuali Allah yang menurunkan menerima taubatmu. Yang berpegang teguh terhadap sumpah. Akhirnya Nabi bilang, ya udah itu salahmu. Tunggu ya sampai malaikat Jibril datang. Ya Allah Pak, 3 minggu. Wow. Ada yang bilang 16 hari, ada yang bilang 3 minggu. Ya. Tapi bertahan gak? Ya bertahan, namanya orang berbuat dosa. Ya. Belum lagi kasus Al-Ghamidiyah itu. Wanita-wanita yang ngaku di hadapan Nabi dia berzina. Nabi sampai bingung, Abiki Junun kau gila ya? Karena kenapa? Itulah bersihnya hati para sahabat itu. Akhirnya Rasulullah lagi di rumah Ummu Salamah, lagi dipijitin gitu sama Ummu Salamah, datang malaikat Jibril, ya Rasulullah, tolong beritahukan kepada Abu Lubabah, Allah telah menerima taubatnya. Langsung Ummu Salamah, ya Rasulullah boleh enggak? Aku ngasih tahu, boleh silakan. Langsung Abu Lubabah, Allah udah menerima taubatmu. Langsung lemes dia. Ini kisah yang membuat kita itu sadar betul sesungguhnya taubat itu adalah pintu yang sangat terbuka buat hambanya. Ya. Jadi jangan pernah khawatir, cuman syaratnya ya begitu. Kalau habis taubat, kalau habis maksiat ya langsung sedekah misalnya. Ya. Kan yang namanya Nabi udah bilang, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi. Ujian orang itu ada dari 5 perkara. 5 orang. Pertama dari pasangan hidupnya. Ingat, Rasulullah menyebutkan ujian itu yang pertama kali dari pasangan hidup. Jangan dibilang kitanya baik, belum tentu suaminya baik itu bisa mengajak istrinya ke surga. Nabi Lut dengan istrinya, lihat, padahal dia Nabi loh. Kenapa dia nggak bisa bawa istrinya? Karena ujiannya di istri. Asia, istri Fir'aun, dia kan sebenarnya tauhid dia itu. Dinikahkan sama Fir'aun. Nggak bisa itu dia bawa, gitu ya. Nggak bisa dia itu bawa suaminya ke surga. Makanya Nabi bilang, ya, perhiasan yang paling baik adalah istri salehah. Karena susah Pak, kita kalau udah hidup, gitu ya. Apalagi ini kan ada zaman sekarang. Apa itu? Ya. Ganggu HAM aja. Boleh dong kita kawin dengan non muslim. Kenapa enggak? Ya dipakai bawa-bawa Quran. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Padahal nggak tahu itu. Ya. Pasangan itu yang akan membuat kita bisa masuk surga atau bisa masuk neraka. Tikus aja nggak bisa kawin sama curut kok. Bagaimana muslim kawin dengan non muslim? Bahaya itu. Lihat pengalaman hidup orang yang pernah berpasangan dengan akidah yang berbeda. Kita itu nikah bukan hanya syahwat. Kita nikah itu adalah akhirat. Lah kalau beda agama, anak mau kemana? Bebasin. Hei, ente orang tua yang tanggung jawab terhadap anak. Anak tuh titipan. Jadi jangan pakai tawar-tawar gitu loh. Jangan cuman pengen cakepnya doang. Ya elah. Setahun 3 tahun udah peot. Gitu loh. Maksud saya bagaimana? Fadfar bidzatiddin taribat yadak, tuh pesan Nabi. Pilih yang satu agama dan agamanya baik.
engkau akan beruntung dunia akhirat. Tuh. Ya. Jadi hati-hati ya, pasangan. Oh, Ustaz, saya bingung nih, kenapa? Ya, saya diuji kenapa? Istri saya bawel banget. Nggak kuat Ustaz, nggak kuat. Hei, saya bilang itu ujian, bukan cuman ente, gitu ya. Ada sahabat Umar bin Khattab pernah sama kayak ente, dimarahin mulu sama bininya, pagi-pagi bangun habis sholat subuh pulang nyap gitu ya. Waduh gimana nih, mau diceraiin nggak? Sayang gitu ya, nggak diceraiin, diomelin mulu. Ngadulah dia kepada sahabat, kepada Khalifah Umar bin Khattab. Ya, udahlah, minta pendapat Khalifah, baiknya diceraiin atau terusin? Diceraiin, nggak punya istri, diterusin, gua puyeng kata gitu ya. Datang, begitu mau datang, pas di depan pintunya, ya, dia dengar Umar diomelin sama bininya. Waduh, dimarah-marahin. Ya Allah, Khalifah dimarahin sama bininya. Diperhatiin itu, Umar balas nggak ya? Kalau kita kan diomelin gitu sama istri, suaminya pasti balas kan? Wow, pecah deh itu. Tapi dilihat ternyata Umar itu nggak balas. Ya, baru mau ngadu, ternyata Umar juga sama. Ya dibalik lagi ada, ternyata sama, bukan saya doang. Umar buka pintu, sini gitu. Kenapa? Ya Umar katanya, saya mau ngadu bini saya bawel banget. Ternyata ente diomelin juga. Ada kata Umar, udah ya, sabar aja. Dia capek, dia yang masak, dia ini udah biarin aja. Gitu. Senyumin aja nggak apa-apa. Oh gitu. Ya itulah ya Pak ya. Ujian terkadang ya seperti itu. Tergantung kita gimana. Makanya namanya ngajarin. Ya kalau lagi emosi udah keluar aja udah. Gitu ya. Kalau lagi emosi keluar aja. Karena kenapa? Setan gitu ya. Satu emosi, yang satunya udah keluar atau diamin aja. Anggap itu enggak ini. Karena itu adalah setan. Nah, kemudian ujian itu terkadang datang kepada harta. Nah, Pak. Suatu saat Nabi bertanya. Jadi ternyata ujian ada yang datang dari harta yang kita punya loh, Pak. Jangan dibilang duit itu enak. Enggak selamanya duit itu enak, Pak. Ya. Lihat orang-orang yang korupsi, rata-rata orang yang banyak duit kok itu, gitu ya. Ya suatu saat Nabi datang nih, ada sahabat-sahabat dari kumpul. Nabi tanya, bahasa ininya lah ya, bahasa bebasnya. Wahai sahabatku, mana yang paling enak? Apa ya Rasulullah? Harta warisan, apa harta dari gaji kerja kita sendiri? Sekarang saya tanya sama Bapak, mana yang paling enak? Harta warisan, apa harta yang hasil dari kerja sendiri? Karena nggak urung Pak, warisan. Ya kalau kita warisannya dikit mungkin nggak dipermasalahkan lah, yang warisannya bermiliar-miliar, bertriliun-triliun. Ujung-ujungnya ribut. Beneran ribut Pak antar saudara. Banyak di antara kita warisan itu akhirnya jadi pecah berai, gitu ya. Terpecah ke sana kemari ya. Namanya duit kan nggak kenal saudara. Ya. Akhirnya Nabi bilang, sesungguhnya harta yang paling enak itu adalah harta warisan. Kenapa? Karena dapetnya nggak pakai kerja. Ya. Tapi harta yang hakiki kata Rasulullah adalah harta yang engkau nafkahkan. Ya. Harta yang paling hakiki adalah harta yang engkau nafkahkan untuk orang yang butuh atau di jalan Allah. Itu yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi ya saya punya tetangga Pak, mungkin ya di hadapan kita, enak banget tuh orangnya. Kenapa? Kontrakannya 500 pintu. Setengahnya itu ruko. Masya Allah, panen. Tapi kan kita nggak tahu Pak,
Ternyata di dalamnya itu konflik yang begitu sangat dahsyat. Antara anak dengan bapak, antara bapak dengan istri, antara istri dengan anak. Gak ada kenikmatan lagi. Karena kenapa? Fitnah ujiannya di situ. Makanya maksud saya, nanti coba kita telusuri gitu ya. Fitnah ujian yang Allah berikan kepada kita itu datangnya dari mana? Ada kemudian fitnah yang datang dari dirinya sendiri. Tuh. Kita sendiri. Coba Pak. Ada teman di kantor misalnya. Naik jabatan. Padahal dia satu letting dengan kita. Gajinya sama. Semuanya sama. Tapi kemudian dengan keputusan pimpinan dia naik langsung jadi general manager. Kira-kira yang satu angkatan apa perasaannya? Kesel. Kesel loh. Kita punya tetangga. Dia bawa mobil baru. Baru lagi. Gitu ya. Keluar deh omongan dari tetangganya. Ya Allah tuh orang ganti mobil. Mana mobil yang terbaru lagi. Kira-kira ada omongan gak yang datang dari tetangga seperti itu? Ada. Kullu ni'matin mahsud. Kata Rasulullah. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, itu banyak yang iri. Wajar itu Pak. Wajar. Sifat hasad, sifat iri, sifat kesel, itu manusiawi. Cuma, saya katakan ada cumanya. Sifat itu adalah bagian dari syahwat. Jangan kemudian hasad dan iri kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, kemudian kita barengin sumpah. Ya Allah, tuh orang baru beli mobil udah ganti mobil aja. Kita bilang begitu pada diri sendiri gitu ya. Sampai kemudian dia bilang, "Bang, tuh orang kerjaannya apa sih?" Katanya. Baru kemarin beli mobil, sekarang udah beli mobil lagi. Jangan kemudian sebatas iri. Itu hal manusiawi. Yang nggak manusiawi yang diharamkan adalah ketika hasad itu kemudian keluar dengan dalam bentuk dia nggak senang gitu loh. Gue sumpahin lo ketabrak besok tuh. Itu yang kagak boleh itu. Ya. Iri itu biasa manusiawi. Tapi jangan kemudian Nabi bilang hati-hati loh terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada setiap hamba. Karena kenapa? Dulu ada sahabat Nabi yang namanya Sahal itu, yang kemudian jatuh pingsan gara-gara ada temennya ngeliat lewat depan rumahnya, kemudian terbuka pintunya, kemudian terbuka pintu kamar mandinya, temennya itu ngeliat, ya Allah tuh Sahal badannya putih amat. Cuman ngomong begitu doang, si Sahal yang lagi mandi jatuh pingsan. Nabi bilang kenapa? Ya begitu didatangkan Nabi, ini kenapa dia jatuh pingsan? Engkau kan saksinya. Iya. Apa yang kau lihat? Aku lihat ya Rasulullah, pintunya kebuka, pintu kamar mandi kebuka. Aku lihat si Sahal tuh temen gue Sahal badannya cakep banget putih gitu ya. Kata Nabi, engkau kalau kelihat nikmat itu jangan kemudian buset kata gitu ya. Apalagi zaman sekarang, oh ya Allah ya. Nabi bilang kalau engkau lihat nikmat itu Masya Allah, Subhanallah gitu ya. Itu yang kemudian, karena kenapa Pak? Mata itu banyak jinnya, nggak bisa dipungkiri Pak. Mata yang kita punya itu banyak jinnya. Kalau nggak kita katakan Subhanallah, itu jin keluar. Itu yang disebut sebagai penyakit ain. Ya. Kalau pengen kena penyakit ain silahkan praktekkan itu. Ya, naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Itu fitnah sama harta. Ya. Jangan terus yang selanjutnya adalah fitnah yang datang dari anak. Tuh Pak. Ini fitnah yang datang dari anak. Kemarin saya didatangi ibu-ibu. Ustaz, anak saya susah banget sholatnya. Ya, susah, dibilangin begini, dibilangin begitu. Ya Allah, sampai geleng-geleng.
Saya bilang, Bu, kalau memang sulit, ya, segala-segala sulit, Ibu sholat tengah malam. Sholat tengah malam. Karena kenapa? Orang tua doanya itu paling manjur. Ya, orang tua kan dia kalau begini Pak, dia merasa dizalimi. Orang tua itu kesel gitu loh. Ya Allah, nih anak. Kan dia dizalimi tuh atas tindakan anaknya. Itulah kesempatan ketika kita merasa terzalimi, menghadap kepada Allah, salat tengah malam banyak-banyak. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Itu Quran, dalam Quran itu. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat dan para keturunanku. Terimalah doaku ini. Saya bilang lazimkan itu Bu, 1000. Biar Allah yang getarkan anaknya. Ya, sebulan dia datang, alhamdulillah Ustaz tuh. Ya. Karena kenapa? Doanya orang tua itu makbul. Ya. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah fitnah yang datang dari tetangga. Apa itu? Ujian. Banyak nggak kira-kira Pak kita ujian dari tetangga? Luar biasa. Luar biasa. Karena kenapa? Ya begitu. Al-insanu madaniyun bitabi'atihi. Mainan manusia itu makhluk sosial. Ya, nggak boleh ngelihat fulan begini, nggak boleh ngelihat fulan. Ada aja itu omongan. Ya, ada aja. Oh, Ustaz, dia bawaannya benci banget sama saya gitu ya. Tuh si fulan benci banget sama saya gitu. Wah, ngomongnya ke seluruh orang dia omongin itu. Ya. Ya, padahal Nabi ajarkan kalau dihadapin begitu jangan takut, ya, jangan takut. Karena kenapa Pak? Ya, Nabi sudah bilang, ya, buat orang-orang yang pengen bermuhasabah, maka siogianya jangan pernah takut dijelek-jelekin orang, gitu ya. Jangan pernah takut. Kata Nabi itu simple. Ya, kenapa? Kalau kita diomongin orang, pada hakikatnya, gitu ya. Ya, dosa kita itu lagi dikurangi, pahala kita itu lagi ditambah, biarin aja, gitu ya. Makanya Nabi bilang, ada seorang sahabat Nabi ya, itu Nabi bilang, ini penghuni sorga nih, ya, ini penghuni sorga nih, bentar lagi datang. 3 kali Pak. Nabi itu kan kalau lagi kumpul habis subuh tuh duduk kayak gini, wahai sahabat aku, nanti ada orang masuk penghuni sorga. Dilihat setengah tua, ya, jenggotnya panjang, habis wudu dia, ya, kemudian dipegang gitu, terus sendalnya di kiri, dia sholat. Besok begitu lagi 3 hari. Abdullah bin Amr bin As, kemudian dia bilang, pengen tahu apa yang dikerjain penghuni sorga. Ya, ada dia datang, numpang nginep. Aku udah janji sama orang tua, nggak mau tidur sama dia lagi. Aku nginep ya, nginep. Itu sama Abdullah bin Amr bin As, dia melek, gak pernah, melek terus. Abdullah bin Amr, orang yang pengen ngeliat yang dilakukan penghuni sorga itu apaan. Orang Nabi bilang 3 hari kok, 3 kali penghuni sorga. Dilihatin dari lubang gitu ya. Ya, habis sisa tidur. Dilihatin kali aja gitu dia bangun tengah malam, kagak. Ini orang sama aja kok gitu. Bahkan mungkin saya lebih baik. Ya, kali-kali dia bangun sejam sebelum subuh, kagak juga. Bangun-bangunnya itu azan subuh baru bangun. Yang cuman dia dengar adalah ketika si fulan yang penghuni sorga itu tidur, kan namanya tidur suka gelisah Pak ya. Dia ke kanan, subhanallah. Dia ke kiri, Allahu Akbar. Terus dia cuman itu doang dengar. Akhirnya dia kesel kali ya. Abdullah bin Amr, di sorga begini-begini amat katanya. Banyak yang lebih baik dari dia gitu, yang sujudnya bagus, akhirnya dia pamit. Sebelah pamit. Kenapa? Saya sebenarnya pengen lihat kamu, perlakuan kamu apa, karena kamu dibilang Nabi penghuni sorga 3 kali. Saya lihat kamu nggak ngapa-ngapain gitu. Ini Pak ya, makanya jangan terkait dengan seseorang itu penghuni surga atau tidak, itu kan rahmat ya. Banyak kok kisah-kisah yang belum sujud belum apa jadi penghuni surga, banyak. Karena itu hak prerogatif Tuhan Allah. Makanya saya paling kesel itu kalau ada orang bilang lo neraka lo. Waduh, subhanallah.
Ini udah kelewatan orang kayak gini. Jangan pakai bahasa neraka kalau mau kasih nasihat kan gitu. Jangan mentang-mentang beda neraka loh, neraka jangan. Akhirnya dia bilang begini loh, engkau kan lihat aku ngapa-ngapain gitu ya. Terus apa yang beda? Yang beda cuma satu. Apa gerangan? Aku kalau mau tidur angkat tangan. Oh, doanya apa? Ya Allah, aku memohon kepada Engkau. Aku membersihkan hatiku. Gitu ya. Allahumma hafadhni min nafsi ghishan wala hasadan. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau, gitu ya. Aku bersihkan hatiku dari perasaan atau sifat yang disebut sebagai sifat menipu. Jadi kalau tiap tidur tuh Pak, dia bilang begini, ya Allah, yang hari ini aku zalimi, ya aku memohon ampun kepada Engkau. Ya Allah, yang hari ini menjelek-jelekan aku, menghina aku, nian aku maafkan ya Allah. Jadi dia niat betul dalam hati itu, nggak ada lagi dosa-dosa. Orang yang berbuat jahat sama aku maafin. Orang yang pernah nyindir aku maafin. Jadi benar-benar hatinya itu dibersihin dulu, baru dia bisa tidur. Itu ya, makanya saya bilang itu hati itu penentu surga atau neraka. Gitu ya. Itu sahabat Nabi, makanya begitu dibilang begitu Pak. Ya Allah, ini nih yang sulit nih. Membersihkan hati dari sifat iri, dari sifat dengki, dari sifat kesel sama orang, dari sifat benci sama orang, dari itu yang makanya kata Abdullah bin Amr, ini yang paling nggak bisa. Ya, menghilangkan hati dari sifat-sifat yang kebanyakan digandrungi banyak orang, gitu ya. Ini makanya hati-hati Pak ya, terkait dengan masalah seperti ini. Saya pikir ini muhasabah dengan kisah-kisah yang ada menjadi sebagai sebuah pemecut untuk kita semua. Makanya jangan sampai nanti digambarkan itu yang tadi saya katakan, engkau akan menyesal nanti, tidak akan berkata celaka. Kenapa? Ternyata catatan itu begitu sangat lengkap. Nabi bilang kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, iya ya Rasulullah, kamu saya lihat masuk surganya terseok-seok. Hah? Merangkak gitu Pak. Waduh. Itu Abdurrahman bin Auf gak pakai nanya. Kenapa ya Rasulullah, kok bisa saya terseok-seok? Dia udah paham. Dia pulang Pak. Dia pulang setelah itu. Ya Allah, gitu ya. Kemudian setelah sebelum dia pulang, Rasulullah dalam sabdanya, sesungguhnya orang kaya itu masuk surganya belakangan. Hah? Kan Nabi bilang begitu, masuk terseok-seok. Orang kaya, orang fakir itu masuk surganya duluan, orang kaya masuknya belakangan. Itu berasa banget Abdurrahman bin Auf. Dia kan pebisnis tulen Pak. Dia langsung pulang, dia bilang pokoknya mulai hari ini saya nggak mau megang duit. Karena kenapa? Habis dibilang masuk surganya belakangan, kan yang main surga pengennya duluan, gitu ya. Akhirnya langsung tuh Pak, dok, dikasih istri-istrinya Nabi, cucunya Nabi, anaknya Nabi dikasih, sahabat-sahabat yang perang Badar, perang Uhud, yang pernah punya jasa, balik lagi ke rumah masih banyak. Namanya pebisnis kan. Ya. Akhirnya ketika lagi perang Tabuk, ya, kan itu 4 bulan kalau nggak salah itu perang Tabuk. 4 bulan. Ya. Abdurrahman bin Auf kan pebisnis, dia di Madinah. Ya, pulang itu menang. Ya. Begitu pulang kata Abdurrahman, wahai para mujahid, siapapun yang punya korma perkebunannya ditinggal 4 bulan dan rusak, semuanya aku borong. Oh alhamdulillah, diborong semuanya. Diborong perkebunan kurma para mujahid di perang Tabuk, diborong semuanya sama Abdurrahman bin Auf. Begitu dia pulang ke rumah habis duitnya. Alhamdulillah bisa masuk surga duluan. Ya Allah, baru nggak sampai sehari dia didatengin, wahai Abdurrahman. Iya, kenapa? Itu ada pendatang dari Yaman,
utusan gubernur Yaman. Kenapa? Di Yaman ada penyakit yang hanya bisa hilang dengan korma busuk. Padahal itu korma busuk barusan diborong sama Abdurrahman bin Auf dari para mujahid yang pulang dari perang Tabuk karena nggak bisa ngurusin, akhirnya kormanya busuk. Loh, mau dia? Iya katanya. Dia siap bayarin 10 sampai 20 kali lipat. Masya Allah, nggak jadi dia masuk surga. Ternyata dia punya duit, aturan dia habis, dia sedekahin semuanya gitu ya. Ya Allah, nggak jadi lagi, bahkan tambah kaya. Makanya sebenarnya kita memahami begini loh Pak, bukan mereka tidak berhak surga, bukan. Orang yang duitnya banyak, hisabnya lebih lama. Orang yang gak punya duit, apanya yang dihisap? Baru dicatat, ya lo kebanyakan bokeknya kan itu masuk. Coba kalau orang kaya, masukannya berapa, di mana, ya ininya dapat apa, dikeluarinnya di mana, kan lama Pak. Ya otomatis kan kita memahaminya seperti itu. Makanya kalau lagi punya duit, makanya Nabi bilang ya biar cepat-cepat masuk surga ya berburu sedekahin, gitu ya. Ya itu mungkin terakhir. Silakan kalau ada diskusi. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Sebentar Pak Ustadz. Ini sudah ada Pak Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi awal-awal Ustadz membawakan ayat di surat Al-Kahfi. Wa yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadlimu rabbuka ada. Kan di sini penyesalan ditampakkan oleh Allah bahwa semua dosa-dosa apa itu sudah besar atau kecil diperlihatkan, kan gitu Ustaz. Betul. Pertanyaan saya, dosa-dosa yang kita sudah lakukan, kan tadi Ustaz membahas taubat. Apakah dengan taubat itu yang di ayat ini, dosa yang terpampang di situ gugur, hilang nggak tercatat? Hilang. Dan disebutkan tadi Ustadz mengatakan bahwa tobat itu ada tobat perbuatan, ada tobat harta. Masih makan orang atau apa. Lebih afdol mana? Tobat perbuatan dengan tobat harta perbuatan gitu. Lebih ampuh mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya, saya singkat-singkat. Jadi ayat yang tadi saya baca akan itu Pak. Wow, awalnya jadi orang yang menyesal itu di awalnya di ayat wa wudhi'al kitabu fataral mujrimina. Nah, jadi orang yang menyesal itu adalah orang-orang yang melakukan perbuatan jarimah. Jarimah itu apa? Dosa-dosa. Untuk orang yang sudah bertaubat, untuk orang yang berusaha membersihkan hatinya. Jadi dia yang enggak mujrim itu dia artinya orang yang enggak sempat taubat. Makanya jangan sekali-kali loh Pak kita punya perasaan sholat belakangan aja ntar pas sudah tua gitu ya, sedekah ntar aja deh. Kan terkadang juga gitu Pak, di antara kita itu di masjid saya ada yang curhat, Ustaz saya baru baca Qurannya belum lancar nih kata gitu ya, tolongin kayak ya udah nanti belajar sama murid saya. Kenapa baru belajar sekarang? Kemarin belum sempet gitu ya, waktu lagi aktif. Sekarang baru sempetnya ketika pensiun. Ya udah nggak apa-apa gitu ya. Jadi pensiun baru masih pakai Iqra. Maksud saya nggak apa-apa karena dikasih waktu untuk kemudian bisa baca Quran. Jadi orang-orang yang menyesal itu dikunci dengan orang-orang yang belum bertaubat, mujrim di situ. Dan dipampanglah amalan-amalan ya, maka engkau lihat orang-orang yang berdosa dan tidak taubat itu. Berdosa itu maksudnya yang nggak sempat taubat gitu loh ya. Makanya hati-hati. Makanya Nabi bilang jangan lupa istighfar. Istighfarnya Nabi kan ada yang bilang 70, ada yang bilang 100 ya. Istighfarnya Abdullah bin Mas'ud minimal 3 kali setelah setiap sholat maupun sunat maupun fardu. Siti Aisyah istighfarnya itu sekali istighfar 70.000 kali. Bayangin istrinya Nabi itu ya.
Karena dia tahu betul ibadahnya Nabi Muhammad tuh kayak bagaimana. Loh, kita giliran surat panjang dikit, hati pasti ngedumel. Apalagi Nabi gitu ya. Semua kakinya bengkak gitu. Ya, itu yang pertama. Ya, jadi kalau makanya Nabi pernah sholat, Allahu Akbar. Ketawa, bukan ketawa ya, tersenyum gitu. Gitu ya. Kan dulu kalau Masjid Nabawi Pak, wah kayak kita begini cakep. Masjid Nabawi itu cuman tiang doang. Jadi kalau Allahu Akbar orang lewat itu biasa gitu ya. Makanya banyak kisah itu mengatakan lagi sholat Assalamualaikum, dia kagak tahu dia lagi sholat itu. Nah ketika lagi Nabi sholat begitu, tahu Nabi kesenyum. Yang lewat ngeliat, Nabi Muhammad sholat ketawa kata gitu. Tersenyum gitu ya. Habis sholat ditanya, ya Rasulullah, aku lihat kok engkau sholat ketawa, tersenyum. Akhirnya Nabi bilang, tahu gak engkau? Aku lagi sholat, Jibril datang. Jibril datang cuma ngasih tahu dari kejauhan sambil tersenyum, ya Muhammad, dapat salam dari Allah. Dia ngasih tahu umatmu semuanya masuk surga. Ini Nabi yang berwetkan Pak, bukan kita. Gitu. Makanya Nabi tersenyum lebar. Ya. Kan itu memang perjanjian Allah. Siapapun yang pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah atau minimal la ilaha illallah dalam hatinya masuk surga sudah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika taubat, mana yang paling utama? Taubat sedekah atau taubat perbuatan? Taubat sedekah atau taubat mulut gitu ya maksudnya. Nah, ini yang harus kita tahu. Ya. Kita kehidupan itu seorang muslim ada dua. Ya. Hubungan ke atas, vertikal, dan hubungan horizontal. Ya. Kalau kita nggak punya duit, atau hidup pas-pasan, atau hidup megap-megap, ya, ntar dapat duit, ntar kagak, ntar dapat duit, ntar kagak. Kata Rasulullah, sedekahnya banyak zikirnya, udah cukup itu. Kan selesai. Ya, dia nggak punya duit, zikirnya kepada Allah. Ya sudah, punya duit nggak? Nggak punya duit, boro-boro saya gitu ya. Ini aja ngandelin bungkusan nasi dari masjid tiap Jumat. Atau ngandelin sedekah. Tapi bagi Rasulullah terhadap orang-orang yang berduit tidak cukup ke atas, tapi harus ke samping. Apa itu? Ya, kalau engkau beriman kepadaku, buktikan dong. Gitu ya. Kalau orang miskin aja sedekahnya, zikirnya banyak, gitu loh. Ingat loh Pak. Nabi pernah bersabda, ada penghuni sorga, kan sorga itu tingkatan. Waduh, satu tingkatan dengan tingkatan lain itu antara bumi langit, atau digambarin itu 100 tahun. Tapi Nabi bilang, nanti engkau akan lihat penghuni sorga yang di bawah ribut. Kenapa ya Rasulullah? Gara-gara ada yang bocor dari atas. Yang bocor dari atas. Apa bocornya? Nggak banyak, setetes des. Dari sorga lantai atas netesin air turun ke sorga paling bawah. Begitu turun das itu satu tetes, burus. Ternyata itu adalah parfum yang begitu sangat wangi. Ributnya kenapa Pak? Ini kenapa cuman satu tetes tapi wanginya nauzubillah seluruh penghuni surga kedapetan. Sampai dia bilang, mereka nyari malaikat penjaga surga. Malaikat kayak satpam. Oleh malaikat, ini kenapa? Ini tes wangi, tes wangi, gitu ya. Maksudnya penghuni pos surga bawah itu, kenapa kok yang atas itu bisa tetesan punya minyak wangi itu? Subhanallah. Ada apa ini? Yang membedakan kami dengan di atas itu apa? Akhirnya dijawab sama malaikat, wahai penghuni surga, itu satu tetesan yang membuat kalian gempar itu
Tahu nggak sebabnya apa? Karena dulu di dunia zikirnya dia itu lebih 1 biji dibandingkan ente. Kalau ente 30, dia zikirnya 31. Coba itu. Beda 1 menghasilkan parfum. Udah gitu beda lagi surganya. Ya, makanya banyak-banyak itu. Nah, untuk orang yang kaya tidak harus tidak hanya doa kepada Allah, bertakbir, taubat, tapi buktikan dengan apa yang kita punya. Gitu ya. Buktikan apa yang kita punya, karena sedekah itu kata Rasulullah adalah ya latutfi ghadabar rabb. Sedekah yang kita lakukan itu menghindarkan bala. Ya. Latutfi min harril kubur. Sedekah yang kita lakukan itu membuat liang lahat yang akan kita masuk itu dingin. Jadi itu ya tergantung kondisinya. Jadi tidak mutlak harus begini. Ya kalau miskin, makanya maksud saya kalau udah tahu miskin seharusnya banyak ke masjid zikir gitu loh. Ini udah miskin kagak sholat, aduh saya bilang udah kesian dunia akhirat itu. Kan Nabi udah bilang kalau lo miskin banyakin sholat, banyakin zikir. Nah dia kagak, bodoh katanya sholat emangnya gara-gara sholat duit langsung turun katanya. Kan nggak begitu Pak. Saya dihadapi kondisi seperti itu. Saya pernah ngabdi di itu kampung. Begitu saya tanya kenapa nggak sholat? Kalau sholat nggak pernah, itu habis sholat datang duit gitu ya ke rumah. Males kalau sama aja begini kagak sholat. Coba kita dihadapin kayak gitu. Kadal fakru ayyakuna kufran. Kefakiran itu bisa menjadikan orang itu kafir. Siapa yang duluan nih? Silakan. Ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sumpah tadi, kami sangat tertarik. Hari digoda oleh keluarga, anak-anak yang tidak patuh kepada orang tua, sehingga terucaplah kata-kata sumpah. Tetapi sumpah bukan sumpah yang jelek, artinya malah sebaliknya. Mudah-mudahan kamu jadi orang kaya, mudah-mudahan kamu jadi orang soleh, bukan sebaliknya. Itu almarhum orang tua saya, ibu saya dulu begitu. Mudah-mudahan kamu jadi orang kaya. Yang pertama, kedua mengenai sumpah pocong. Ini terjadi banyak di Jawa, orang-orang Jawa. Padahal saya pernah dengar tidak ada di ajaran Rasulullah itu sumpah pocong. Bagaimana ini? Mohon dijawab. Caranya gimana sumpah pocong caranya? Seperti orang meninggal itu. Jadi dipocongin gitu. Iya, kalau kamu bohong pasti terjadi sesuatu. Dikuburlah 2 orang itu, dikubur. Orangnya dikubur hidup-hidup. Iya, terus seperti mayat itulah. Di situ kalau ada terjadi apa-apa, terjadilah sesuatu. Kalau dia bohong. Tapi kalau dia benar sih enggak. Tapi kan kita tidak tahu dia berani sumpah pocong. Begitulah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab singkat ya. Pertama, sumpah dalam Islam itu yang dianggap adalah sumpah pakai atas nama Allah, yang menunjukkan kepada konsekuensi kalau dia melanggar harus sedekah. Wallahi saya tidak bermaksiat, tapi ternyata ujungnya maksiat. Itu harus sedekah, itu minimal 3 orang fakir miskin. Kalau pakai nama Allah. Kalau pakai nama yang lain, ya nggak dihitung sebagai sumpah, tapi nggak pantas lah ya. Makanya bagus kalau bapak sumpahnya kayak gitu. Makanya mulai dilatih dari sekarang Pak. Kalau kesel gitu ya, gue sumpahin lo jadi hafiz Quran. Nah, itu nggak apa-apa itu. Tapi ngomongnya, terkadang kan cuma orang kalau emosi nggak sempat begitu Pak. Yang emosi yang keluar binatang semuanya. Jangankan itu, di Arab Saudi sendiri saya ngelihat itu di supermarket, anak bawa anaknya gitu kan, namanya anaknya orang Arab gercep gitu ke sana maning ngeberantakin ini. Dipanggil hewan juga, hewan gitu. Anaknya sendiri dipanggil hewan. Ya, itu kan sebenarnya kurang pantas ya. Orang orang mukmin itu Harun Ar-Rasyid. Dia ini kan udah Umar bin Abdul Aziz. Dia ini bayangin Pak, sebelum dia mati dia udah gali kuburannya sendiri. Ada orang zaman sekarang
Ya, jadi setahun sebelum dia mati, dia udah gali kuburannya. Dia datengin itu seminggu sekali. Nih Pak, emang udah disiapin. Dia datang ke kuburannya, dia sadar di situ, oh iya, ini kan tempat rumah masa depan. Di situ dia doa dan nangis. Ya, makin sedekat kematian langsung biar ngingetin mati Pak. Kalau kita kan sekarang susah inget mati Pak. Ya, ingetnya pilpres aja. Pokoknya ini harus menang, gitu ya. Ya. Makanya maksud saya bagaimana? Dia bilang, aku tuh paling banyak diem. Karena kenapa? Ya, aku takut kalau banyak ngomong banyak salahnya. Tuh. Ya, wahal yakubun nasa finnari ala wujuhihim illa hasaid alsinatihim. Rasulullah SAW berkata, berapa banyak nanti engkau akan lihat orang-orang yang masuk neraka itu cuma gara-gara lisan doang. Gara-gara lisan bisa masuk neraka. Gitu ya. Oh udah, oke. Ya, mari sama-sama kita baca istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد وإلهنا لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم بحق الفاتحة والسبع المثاني من القرآن العظيم أن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا من كل مهنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير معطي كل خير. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.